Puji Tuhan, selamat pagi saudara kasih Tuhan. Saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita akan berpujian, memandang wajah. Haleluya.
di saat-saat yang sulit Tuhan, Engkau selalu Tuhan ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-pertolongan-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, hingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kembali Tuhan, kami ingin memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau layakkan kami semuanya yang hadir pada hari ini Tuhan. Bahkan Kau memberkati setiap kami yang ada Tuhan. Kami percaya Engkau pun memberikan kesehatan Tuhan, hingga minggu depan kami boleh kembali memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kiranya Kau pimpin kebaktian kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau pun hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan saudara sejemput bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya.
bersyukur kepada Tuhan karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah kami dan Engkau tahu keberadaan kami, bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, dan Engkau tahu keberadaan kami, masalah hidup kami, sehingga ada jalan-jalan yang Engkau berikan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapak, terima kasih, terimalah pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berbicara lagi bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, biar kebenaran firman Allah tersingkap bagi kami semua, memberikan kekuatan, memberikan pengertian, memberikan hal-hal yang indah dalam kehidupan kami, supaya kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa di surga. Segala gangguan roh-roh jahat penguasa di udara kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya Roh Kudus saja yang berkuasa di saat-saat kami mendengarkan kebenaran firman Allah, bahkan sampai selesai ibadah kami dikuasai oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan pengucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kembali kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita tahu bahwa ini semua berkat kasih Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, dan berkat kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara tentu masih ingat firman yang pada hari Minggu yang lalu Tuhan berikan kepada kita, berbicara tentang di mana Yakub membuat mezbah di hadapan Tuhan, dan ada hal-hal yang dilakukan oleh Yakub sehingga masalah yang seberat apapun yang dialami oleh Yakub mendapatkan jalan keluar yang terbaik, sebab dia menyembah, percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita masih berbicara tentang mezbah yang dibuat oleh Yakub. Dan kita melihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-35, ayatnya yang ke-7. Kejadian pasalnya yang ke-35, ayatnya yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan, dikatakan, didirikannya mezbah di situ, dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan akan kebenaran firman Allah ini, saudara-saudara, di mana Yakub kembali membuat mezbah di hadapan Tuhan, dan dia membuat mezbah di mana dikatakan tempat itu dinamainya El Betel, di Betel, di mana Yakub membuat mezbah di sana. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan arti daripada Betel ini adalah bait Allah, ya, bait Allah, Bet-El, Bet atau bait. Kalau di dalam terjemahan yang lama, di situ dikatakan bait Allah, ya, bait-El. Jadi rumah Allah atau tempat di mana Allah bertahta. Sebab di sini dikatakan bahwa dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah
menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Di terjemahan yang lain dikatakan maka dibuatnya lah di sana sebuah mezbah dan dinamainya tempat menyatakan dirinya kepadanya, menyatakan dirinya tatkala Yakub lari dari hadapan abangnya. Itu terjemahan yang lama. Kalau terjemahan yang lain lagi di situ dikatakan di situ Yakub mendirikan sebuah mezbah dan menamai tempat itu El Betel. Itu ada dalam kurungnya, artinya Allah yang menemui aku di Betel. Karena di Betel itulah Allah menampakkan diri kepadanya pada waktu ia lari dari Esau abangnya. Nah saudara-saudara, kalau kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh Yakub di sini, kita sudah banyak belajar bagaimana pengalaman-pengalaman. Ada beberapa tokoh yang kita sudah pelajari, di mana mereka membuat mezbah di tempat-tempat yang Tuhan tunjukkan, di tempat-tempat tertentu. Dan ketika mereka melakukan hal ini, saudara-saudara, ini adalah merupakan ungkapan syukur yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saya yakin saudara-saudara, di dalam bagian ini tidak kebetulan di mana Yakub membuat mezbah di Betel, membuat satu korban persembahan di Betel, rumah Allah, bait Allah. Kalau kita melihat dulu mulai ayatnya yang pertama, di sana dikatakan begini. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Saudara-saudara, kita sudah belajar tentang bagaimana Abraham mempersiapkan dirinya, semua peralatan atau apa saja yang dibutuhkan untuk dia pergi mempersembahkan Ishak di satu bukit. Dan kita sudah dengarkan bagaimana dengan telitinya dia mempersiapkan semuanya itu. Dan kalau kita lihat lagi saudara-saudara di sini, Yakub sebelum dia pergi ke Betel diberitahukan oleh Allah agar supaya dikatakan bersiaplah, pergilah ke Betel. Ada ayatnya yang kedua dikatakan begini, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, takhirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Saudara-saudara, untuk pergi ke Betel harus ada yang dipersiapkan. Di sini kalau kita perhatikan saudara, bahwa sebelum pergi ke Betel, Yakub dia memberikan nasihat, instruksi kepada keluarga besarnya. Dikatakan di sini, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, takhirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Saudara-saudara, kalau kita bahas satu persatu, tiga hal di sini kan dikatakan jauhkanlah dewa-dewa asing, lalu kemudian takhirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Kalau kita bahas satu persatu, ini tentu panjang sekali. Tetapi mungkin kita hanya mengambil garis-garis besarnya. Kalau kita memperhatikan akan ayat ini, di mana sebelum mereka pergi ke Betel, ada nasihat yang harus disampaikan oleh Yakub kepada keluarga besarnya. Dan nasihat itu adalah merupakan nasihat yang supaya mereka meninggalkan, menjauhkan dewa-dewa. Di sini kan jelas ketika jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu.
dalam perjalanan hidup keluarga Yakub ini, saudara-saudara, mereka pun sudah bergaul kemana-mana, sehingga dewa-dewa asing pun mereka sudah ambil apa yang menjadi milik daripada orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka pun ikut mengambilnya, dijadikan satu dewa, seolah-olah itu adalah merupakan satu kekuatan yang bisa mungkin membela mereka, yang bisa mengatasi masalah yang mereka hadapi. Tetapi di sini dikatakan sebelum mereka pergi ke Betel, Yakub menasihati mereka supaya mereka menjauhkan dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Ayatnya yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan begini, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan akan ayat-ayat ini, maka kita akan mendapatkan satu hal yang sangat penting untuk bisa menjadi pembelajaran buat kehidupan kita. Untuk bisa berada pergi ke Betel, ada yang harus kita tanggalkan, ada yang harus kita perhatikan. Apakah itu adalah sesuatu yang bisa menghalangi untuk ibadah kita tidak diterima oleh Tuhan? Dan bukan sekedar mereka kemudian diberi nasihat oleh Yakub lalu kemudian lewat begitu saja, tidak. Tetapi kalau kita perhatikan apa yang menjadi nasihat daripada Yakub, itu dilakukan oleh keluarga besarnya. Ayat yang keempat dikatakan, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Jadi saudara-saudara, mereka bertindak untuk menjauhkan dewa-dewa asing yang ada pada mereka. Dan ketika Yakub mengumpulkan dewa-dewa itu, Yakub menguburkan itu di bawah pohon. Saya merenungkan akan apa arti daripada ayat ini, saudara-saudara. Di mana kalau berbicara tentang dikuburkan, ditanam, berbicara dewa berarti berbicara tentang dosa. Dosa-dosa itu harus dikuburkan. Amin, saudara. Ada haleluya. Sebelum kita datang di tempat ibadah, dewa-dewa itu harus dikuburkan. Dosa-dosa itu harus dikuburkan. Kalau berbicara tentang dikuburkan berarti berbicara tentang kematian, mati. Dosa itu harus dimatikan. Makanya saudara-saudara, ini juga merupakan satu gambaran bagaimana Yesus harus mati untuk menanggung dosa-dosa kita. Dan pada waktu dia mati, Yesus dikuburkan. Ini juga merupakan satu bayangan atau gambaran di mana kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan untuk bisa menguburkan dosa-dosa itu melalui baptisan air. Dosa-dosa itu dikuburkan. Dan ada beberapa hal yang kita perhatikan di sini, saudara-saudara, untuk menghilangkan dosa-dosa itu.
Kalau kita mempelajari akan bagian ini, Yakub dia menguburkan atau menanam dewa-dewa itu di bawah pohon. Ada yang ditanam supaya jangan lagi itu digali, jangan lagi itu diingat-ingat. Lalu ada yang firman Allah katakan dosa itu dibuang di laut, supaya tidak ada lagi yang dapat mengambilnya. Ada lagi firman Allah mengatakan bahwa dosa itu seperti jerami yang harus dibakar. Hal-hal ini penting dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, bukankah berbicara tentang dewa-dewa atau kepercayaan-kepercayaan itu harus mendapatkan jalan keluar dengan cara harus digali, harus dikuburkan, dan juga ada yang dibakar. Karena ada benda-benda yang tidak bisa dibakar, itu hanya bisa dikuburkan. Kalau anting-anting, kalau benda-benda yang seperti keris, patung mungkin, itu mungkin tidak bisa dibakar, tetapi itu bisa digali supaya itu dihindarkan dari kehidupan kita. Dan ada kan yang seperti di kertas, ya, mantra-mantra ditulis di kertas, itu perlu dibakar. Dan kalau itu ada dosa di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, maka hal-hal ini perlu dimusnahkan dengan 3 cara tadi, yaitu dikubur, dilemparkan ke laut, dan juga dibakar. Kalau kita berbicara tentang dibakar, saudara, dikatakan di dalam Yeremia pasalnya yang ke-23 ayat 28 sampai 29. Nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firmanku. Biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Ini berbicara tentang nabi-nabi palsu, dan dianjurkan supaya nabi itu menceritakan hal yang benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Berbicara tadi kan jerami, jadi harus dibakar. Dibakar pakai apa, saudara-saudara? Kalau dosa dibakar pakai firman Tuhan. Dan dikatakan di dalam ayat ini, bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Jadi sekeras apapun, kalau kita mendengarkan firman Allah, kalau kita melakukan kebenaran firman Allah, dosa yang seperti apapun itu dapat dihancurkan dan dapat dibakar oleh kebenaran firman Allah. Di dalam Ibrani, firman Allah digambarkan seperti pedang bermata dua yang begitu tajam dengan hebatnya, saudara, sehingga dapat memisahkan antara jiwa dan roh. Dosa-dosa itu bisa dipisahkan oleh kebenaran firman Allah dari kehidupan kita. Karena bukankah seringkali kita merasa bahwa kita tidak bisa,
kita tidak mampu untuk melakukannya. Itulah sebabnya perlu kebenaran firman Allah. Dan lagi saya mau katakan, lakukan saja kebenaran firman Allah. Amin. Sebab ketika kita melakukan kebenaran firman Allah, maka Tuhan ada di situ untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk mendapatkan jalan keluar masuk di dalam kita menghadapi masalah. Tapi kalau kita mau membela diri, saudara-saudara, kapan itu akan berakhir kalau seandainya itu tidak dibereskan? Ini adalah merupakan satu bentuk kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, kita perhatikan bagaimana kuasa Allah Dia ingin nyatakan kepada kita sebagai orang percaya kepada-Nya. Kalau Yakub ditolong oleh Tuhan, kita juga pasti ditolong Tuhan. Kalau Yakub diberkati oleh Tuhan, kita juga pasti diberkati oleh Tuhan. Kalau Yakub dia boleh mendapatkan kemudian keberanian, bahkan yang dia tidak mampu untuk mengatasinya, karena dia diancam untuk dibunuh oleh Esau. Tetapi Tuhan berkarya melalui doanya, pergumulannya. Tuhan ubah dari yang merencanakan untuk membunuh menjadi orang yang sangat baik sekali. Amin, saudara. Karena pada waktu mereka bertemu, mereka saling berpelukan. Haleluya. Amin, saudara. Dan ini adalah merupakan satu contoh yang Tuhan ingin Dia berikan kepada kita sebagai orang yang percaya. Kalau kita ingin datang, dan saya yakin menjadi kerinduan kita semua untuk beribadah kepada Tuhan, kita pelajari tadi, tinggalkan, kuburkan dewa-dewa asing. Amin. Karena kalau kita melihat, saudara-saudara, pada waktu kita menanggalkan atau meninggalkan atau menguburkan dewa-dewa asing ini, yang adalah merupakan gambaran dosa-dosa yang dilakukan oleh walaupun orang yang percaya kepada Tuhan. Karena anak-anak daripada Yakub, mereka juga percaya kepada Allah. Mereka tentu diajar oleh Yakub bagaimana menghormati Allah. Tetapi dalam menjalani percaya mereka pun, saudara-saudara, seringkali tergoda dengan keadaan, sehingga mereka harus mengambil dewa-dewa asing. Tetapi Yakub katakan, tinggalkan, maka dia kuburkan dewa-dewa asing itu. Kalau tadi kita sudah membaca ayatnya yang keempat, kita melihat ayatnya yang kelima. Kita melihat, saudara-saudara, kalau kita meninggalkan dosa-dosa, maka apa yang Tuhan lakukan buat orang yang percaya kepadanya? Di dalam ayatnya yang kelima dikatakan, sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan akan ayat ini, maka kita akan mendapati bagaimana perlindungan Tuhan buat orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana pertolongan Tuhan di tengah-tengah mereka berjalan menuju ke Betel. Diungkapkan bahwa sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Ada perlindungan yang Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadanya, yang meninggalkan dewa-dewa tadi, yang meninggalkan dosa-dosa yang seringkali masih nempel dalam kehidupan orang percaya. Tetapi kalau kita berani untuk meninggalkan semuanya itu, kalau kita perhatikan, itu kan anting-anting dari emas, itu kan mahal, itu berharga. Tetapi mereka berani tinggalkan karena itu mungkin mereka pakai dengan kebanggaan
Betel. Kalau kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah, di terjemahan yang lain, saudara, di terjemahan lama dikatakan begini. Lalu berjalanlah mereka itu, maka didatangkan Allah suatu ketakutan atas segala negeri yang keliling mereka itu, sehingga tiada dikejarnya akan anak-anak Yakub. Saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan, mulai dari kita di rumah kita untuk datang di tempat ibadah, kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, pertolongan perlindungan Tuhan menjadi bagian kita. Amin, saudara. Bahkan orang lain dikatakan di dalam terjemahan lama, didatangkan Allah suatu ketakutan. Orang takut melakukan kejahatan kepada orang yang percaya kepadanya. Bukankah dari mana kita tinggal dan lalu mau datang di ibadah di tempat ini, saudara harus melewati banyak hal. Ada lampu merah, ada orang-orang yang di sekeliling kita yang kita tidak tahu bagaimana keadaan mereka, dan kejahatan itu bisa terjadi. Tetapi kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan memagari kita dengan kuasa-Nya. Tuhan akan memberikan rasa takut kepada orang lain. Sebab kenapa? Dia membentengi kita. Kenapa? Karena kita membebaskan, melepaskan dewa-dewa asing. Dan pertolongan Tuhan Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ayatnya yang ke-6. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Ayat yang ke-7 yang kita baca tadi. Pada waktu dia berada di Betel, dikatakan di dalam ayat ini, didirikannya lah mezbah di situ, dan dinamainya tempat itu El Betel, yang tadi kita sudah baca bersama. El Betel, Allah ada di dalam baitnya. Allah berada di tempat kudusnya. Kita membaca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Di sana kita perhatikan bagaimana atau siapa diri kita. Kalau di dalam perjanjian lama berbicara tentang bait Allah, itu menunjuk kepada hal fisik, ya. Tetapi di dalam perjanjian yang baru dijelaskan apa sebenarnya berbicara tentang Betel itu. Di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Amin, saudara. Jadi kalau kita perhatikan di sini, maka setiap saat, setiap waktu kita mempersiapkan diri kita untuk Allah berkarya, untuk Allah bertahta dalam kehidupan kita. Sebab kenapa? Kita ini adalah bait Allah. Kita mempersiapkan, dan setiap saat, setiap waktu kita harus menyingkirkan dewa-dewa asing. Kita harus menyingkirkan dosa-dosa yang masih mengikuti kita. Jadi bukan hanya sekedar jadwal atau hari-hari tertentu kita menyucikan diri, tetapi setiap saat. Amin. Sebab kita ini, di mana kita berada, kita ini tetap bait Allah. Apakah kalau kita pergi ke tempat yang lain, ke tempat pekerjaan, kita akan berubah?
Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau kita memahami dan kita mengerti bahwa diri kita ini adalah bait Allah, maka kita harus perlu menjaganya. Amin. Haleluya saudara. Kita perlu menjaga supaya bait Allah ini tetap dalam keadaan yang baik, yang indah, sehingga enak dilihat orang. Sebab kita pun dikatakan oleh firman Allah adalah menyaksikan secara terbuka melalui kehidupan kita, di mana kita pergi dan berada. Nah, kalau kita merasakan akan hal ini, saudara, tidak heran orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dia melakukan semuanya ini, maka mereka diberkati. Dan itu pun menjadi bagian kita. Kalau Yakub dia diberkati oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Sekali lagi kita pun sama dengan Yakub. Tetapi masalahnya sekarang, mampukah kita untuk dapat melakukan seperti yang dilakukan oleh Yakub dan keluarga besarnya? Karena seringkali saudara, apa yang dikatakan di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5, itu kan dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tidak sedikit orang mereka menjalani hidup sesuai dengan pengertiannya sendiri. Dijauhkan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dia merasa apa yang dia jalani itu yang baik, tanpa dia pedulikan akan kebenaran lagi, tanpa dia mengambil atau mencontohi kebenaran firman Allah yang nyata-nyata sudah katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dalam segala aspek kehidupan kita, saudara-saudara, mari kita letakkan percaya kita dengan segenap hati kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita, apa saja, dalam pelayanan kita, jangan pakai pengertian kita sendiri. Saya kan bisa. Bukankah saya mahir? Bukankah firman Allah yang kita sudah pelajari harus ditinggalkan? Dewa-dewa itu berbicara mungkin keangkuhan hidup, kesombongan kita, di mana kita sering memakai pengertian kita sendiri. Tetapi kalau ini diizinkan untuk kita dengarkan pada saat ini, mari kita melakukan kebenaran firman Allah dan belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena di balik itu kan itu juga demi kebaikan kita, saudara-saudara. Kalau kita melakukan kebenaran firman Allah dengan sungguh-sungguh, siapa yang menerima itu? Siapa yang mendapatkan balasan itu? Saudara-saudara, kita juga. Amin, saudara. Ada amin. Ada haleluya, saudara. Sehingga kalau kita menjalani akan semuanya ini, percayalah bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang ajaib, dan kita punya Tuhan yang maha kuasa. Sebagaimana yang kita sudah pelajari minggu yang lalu, Tuhan yang sama akan terus menolong kehidupan kita dan memberikan yang terbaik buat kita sebagai anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita membaca terus akan kisah ini, saudara-saudara, kemudian Allah menampakkan diri kepada Yakub lagi, dan nama Yakub di situ semakin diteguhkan oleh Allah, di mana Allah berbicara bahwa namamu Yakub, tetapi mulai dari sekarang engkau bukan lagi Yakub. Yakub kita tahu itu artinya apa? Penipu.
tetapi bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Israel artinya apa yang kemarin kita sudah pelajari? Isra artinya hamba. El artinya Allah atau Tuhan. Jadi Israel itu adalah hamba Tuhan, hamba Allah. Atau banyak yang memberikan arti-arti di dalam Alkitab, ya, mereka meneliti dan memberikan arti-arti tentang Israel. Tetapi salah satu artinya adalah hamba Tuhan, hamba Allah, atau bisa juga pemenang, ya, sebab Yakub yang berperang atau bergumul, dia menjadi pemenang. Nah, ini saudara-saudara yang perlu kita perhatikan, bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Tinggal bagaimana langkah kita, keberanian kita untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, kalau itu mungkin dewa-dewa yang menghalangi akan kita masuk di dalam hadirat Tuhan, di dalam penyembahan yang benar, mari kita meninggalkan. Dan kita datang kepada Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh Yakub. Dia membuat mezbah dengan penuh kesucian, dengan penuh kekudusan, sehingga Yakub dan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau.
untuk masuk di Petak. Yakub dengan jelas mengingatkan kepada seluruh keluarganya, kalau mau diberkati ada proses. Saya tidak tahu keadaan saudara, Tuhan tahu keadaan saudara. Kalaupun toh masih ada hal-hal yang tidak berkenan yang ada di dalam kehidupan saudara, saudara perlu Tuhan, saudara perlu Roh Kudus datang menjamah, memulihkan kehidupan saudara, sehingga benar-benar saudara dapat menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Sebagaimana Yakub ditolong oleh Tuhan karena dia mau diubahkan, karena dia mau dipulihkan. Saudara pun kita masih banyak kekurangan, masih banyak dosa yang kita sering kali lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, dan itu merupakan penghambat untuk kita menerima pertolongan Tuhan, untuk kita menerima kelimpahan dari Tuhan. Tapi setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita perlu koreksi diri kita di hadapan Tuhan. Kita minta supaya Roh Kudus firman-Nya memulihkan keadaan kita, membaharui kita, menjadikan kita benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan itu nyanyian Dia Jamah, Dia Jamah. Biar ini kita jadikan satu doa kita di hadapan Tuhan, supaya benar-benar kita dapat dipulihkan oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan, dilepaskan daripada segala keadaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Dia jamah sekarang hidupku, dan di Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali datang di hadapan-Mu pada saat ini. Kami tahu Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami dapat melihat kembali ke dalam diri kami masing-masing. Tuhan, kami masih banyak kekurangan, kami masih banyak kelemahan Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Kiranya Engkau jamah dan pulihkan serta baharui kami,
sehingga setiap saat kami dibaharui oleh kebenaran firman-Mu. Setiap kami mendengarkan firman-Mu, saat itu kami dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, firman-Mu akan mendewasakan kami, firman-Mu akan meneguhkan kami, firman-Mu akan merubah segala sikap yang tidak berkenan di hadapan-Mu dan menjadikan kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Ini yang menjadi keinginan hati-Mu, supaya kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, tolong jadikan kami anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu, anak-anak Tuhan yang dikenal oleh Engkau Tuhan, sehingga tidak sia-sia ibadah kami kepada-Mu Tuhan. Kami beribadah, kami diberkati, kami beribadah, kami dipulihkan, kami beribadah, kami dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan, sehingga ibadah kami tidak sia-sia. Ada perubahan, ada sesuatu terjadi, bahkan mujizat ada terjadi atas hidup kami di dalam kami beribadah, supaya benar-benar kami dapat mengalami Tuhan yang dahsyat di dalam hidup kami. Ada kesembuhan ilahi terjadi. Kami yakin itu Tuhan, karena Engkau sudah berjanji, asal kami berkenan kepada-Mu Tuhan, maka Tuhan akan menolong, menopang, memberkati hidup kami. Terima kasih, biar firman yang sudah kami mendengar menjadi rema di dalam hidup kami, menyatu dengan hidup kami, dan membuat kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan, pakai dia, urapan Allah ada di atas hidupnya. Engkau berikan dia kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat dari sorga, supaya dia selalu menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Yesus, kami terima kebenaran firman-Mu. Kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita pakai berdiri dan kita akhiri ibadah kita dan nyanyikan doa yang dikembalikan kepada Bapak Gembala. Kembalikan kepada Tuhan, karena kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami sudah melalui satu ibadah yang kami yakin Engkau ada bersama dengan kami, dengan hadirat-Mu, sehingga di dalamnya kami boleh menikmati kuasa Tuhan. Berkat-berkat Tuhan sudah menjadi bagian kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani di sepanjang ibadah ini. Semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati Tuhan. Kembali kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, tutup bungkus dengan bilur Yesus, sehingga ketika kami melangkah untuk beraktivitas bersama dengan Tuhan, pasti kami dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Bapa, terima kasih, menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami kalau mereka dalam keadaan sakit. Ulurkan tangan-Mu untuk menjamah, memulihkan, memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan. Dan kami juga tetap berdoa buat bangsa, negara, pemerintah yang ada di Indonesia,
Berkatilah bangsa kami ini ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami ini, bahkan selamatkan bangsa kami ini. Pemerintah diberikan hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Dan kami juga tetap percaya kepada Engkau bahwa Engkau sementara memusnahkan, mematikan, menghancurkan, menghentikan penyebaran virus corona dan varian-variannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yakin kami semua ada dalam perlindungan pertolongan Tuhan. Pemagaran Tuhan menjadi bagian kami sehingga kami terhindar dari virus corona dan varian-variannya. Bahkan sakit penyakit apapun dilalukan oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Engkau ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami kembali pulang. Sertai dalam perjalanan kami, jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Bapa terima kasih. Dan berakhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan penuh ucapan syukur, kami akan pulang dengan berkat-berkat dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, Amin. Tuhan memberkati kita semua.